Pemaparan dan informasi kewirausahaan dalam menghadapi masa pandemi. Oleh Maudy Nuryanti, mahasiswa FK Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, angkatan 2020. Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi corona pada awal Maret 2020. Semenjak itulah, segala aspek kehidupan manusia berubah. Kita harus memulai kebiasaan baru, yaitu menggunakan masker kemanapun kita berada, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tentu hal itu membuat kita risau jika kita menyentuh suatu benda, dan sebagainya. Pandemi ini juga berdampak pada berbagai bidang, terutama terhadap bidang ekonomi. Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pandemi COVID-19 ini telah berdampak bagi 1,1 juta pekerja di Indonesia, baik pekerja formal maupun informal. Kondisi ini juga berbanding lurus dengan adanya kenaikan angka kemiskinan dari 24,79 juta jiwa pada September 2019 menjadi 26,42 juta jiwa pada bulan Maret 2020. Dampak lainnya adalah penutupan sejumlah pusat kegiatan ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Banyak upaya yang dilakukan masyarakat agar bisa bertahan hidup di tengah pandemi ini. Para masyarakat berusaha memutar otak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa di antaranya ialah dengan membuka peluang bisnis baru atau berwirausaha. Hal ini pun mendapatkan respons baik dari pemerintah, seperti yang diucapkan oleh Menteri Koperasi Teten Mas Duki, bahwasannya menjadi wirausahaan adalah pilihan tepat di masa pandemi COVID-19 ini. Berwirausaha secara online sangat menguntungkan, karena menurut survei yang diadakan oleh tirta.id, jumlah pelanggan e-commerce tercatat meningkat 38,3% selama masa pandemi. Maka dari itu, kita dapat memanfaatkan sosial media kita untuk memasarkan produk yang kita punya, seperti Instagram melalui fitur dukung bisnis kecil, belanja, maupun kita dapat memasarkannya melalui para influencer. Selanjutnya adalah Facebook. Dalam Facebook, ada fitur marketplace sehingga jangkauan yang kita capai dapat lebih luas. Lalu ada WhatsApp. WhatsApp menyediakan fitur WhatsApp Business melalui aplikasi yang berbeda. Di sini terdapat katalog produk dan broadcast sehingga memudahkan para penjual untuk memberikan katalog kepada konsumennya. Selain itu, kita juga dapat memasarkan dagangan kita atau produk kita melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli.com maupun Bukalapak. Hal yang bisa kita lakukan di e-commerce atau toko online. Yang pertama itu dropship. Dropship itu kita dapat menjual produk tanpa harus menyimpan dan menstok barang. Yang kedua dari seller, yaitu kita dapat menjual kembali barang yang dijual oleh para produsen. Kita juga bisa menjadi seorang distributor atau menjual produk kita sendiri. Selama pandemi ini, aku udah mulai nyoba buat berwirausaha kecil-kecilan. Aku mau share nih beberapa pengalaman aku selama pandemi ini ke kalian. Dari yang awalnya iseng-iseng suka buka Shopee karena lagi gabut, akhirnya aku nyobain jual lagi barang-barang tersebut ke teman-teman aku, alias aku menjadi reseller. Pesanan teman-teman itu udah aku packing dan langsung aku anterin ke mereka, alias cash on delivery. Selain itu juga aku buka jasa kirimku atau jasa titip bagi teman-teman aku yang di luar Bandung bahkan di luar pulau. Aku mulai packingin buku, terus aku kirimin deh ke ekspedisi. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga dengan informasi tersebut dapat membuat kita terpacu untuk membuat usaha dari kini dan guna menambah wawasan kita mengenai pentingnya UMKM yang dimana berfungsi sebagai sarana pengentas kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan menambah devisa negara. Jangan takut untuk mencoba ya.